Serikat Perusahaan Pers atau SPS lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946. SPS adalah wadah berkumpul bagi para penerbit pers. Hingga saat ini, SPS resmi memiliki 451 anggota yang terdiri dari penerbit surat kabar, majalah, dan tabloid seluruh Indonesia. Pengurus organisasi ini adalah tokoh-tokoh besar media cetak Indonesia, diketuai oleh Dahlan Iskan dan didukung oleh banyak pimpinan media cetak seluruh Indonesia. SPS siap menjalankan visi dan misinya untuk menegakkan kemerdekaan pers dan membangun industri pers yang sehat dan bermartabat. Sebuah perusahaan pers itu tidak boleh gampangan saja. Misalnya begini, sebuah perusahaan pers dia harus mempunyai modal tertentu yang cukup, harus mempunyai kriteria tertentu untuk rekrutmen wartawan, harus mempunyai sistem penggajian, harus mempunyai sistem karir dan kenaikan pangkat. Sehingga perusahaan pers nanti akan dinilai mana yang baik, mana yang tidak, dan visi misi yang terbesar SPS sekarang ini adalah bagaimana bisa mengklasifikasikan dan mendorong agar semua perusahaan pers itu perusahaan pers yang kredibel, yang baik. Pada awalnya, SPS hanya organisasi yang menaungi penerbit surat kabar saja. Tapi setelah mengalami dinamika sosial politik dan ekonomi yang ada di Indonesia, organisasi ini resmi bertransformasi menjadi sebuah organisasi modern. Tepat pada ulang tahunnya yang ke-65, SPS resmi melakukan rebranding dan bertransformasi menjadi organisasi penerbit media cetak dan online. Dengan hasil kongres yang terakhir, lebih luas jangkauannya, tidak hanya surat kabar, tidak hanya majalah, tetapi juga TV, juga radio, juga online, internet, dan seterusnya. Karena itu perusahaan apapun yang bergerak di bidang media pers, ya bergabung di SPS ini. Berdasarkan data yang dimiliki SPS, pertumbuhan bisnis media cetak tetap menunjukkan tren yang positif. Proses produksi, sirkulasi, dan loyalitas pembaca juga masih berada dalam situasi yang aman. Tapi untuk mewaspadai serbuan tren media online, SPS mensupport anggotanya untuk melakukan penetrasi ke dunia digital. Jika sebuah media cetak memiliki portal berita di internet, maka dia akan bisa menarik jumlah pembaca baru. Yang kalau diakumulasi dengan pembaca loyalnya di media cetak, total pembaca media tersebut akan meningkat drastis karena ditambah dari jumlah pembaca baru dari internet. Menurut saya, kelak akan bisa dipakai tidak hanya media pemberitaan, tetapi juga bisa berlaku seperti clearing house, karena media cetak itu bisa di-clipping, bisa dibaca, bisa disimpan, kemudian bisa dibawa kemana-mana, dan yang lebih penting ketika menulis itu dipikirkan. SPS juga memiliki program kerja di berbagai bidang, di antaranya kampanye untuk pembaca usia muda, riset, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, SPS memberikan anggotanya seminar dan workshop tentang manajemen pers. Sedangkan bagi stakeholders, khususnya praktisi public relation, SPS memberikan pelatihan tentang mengelola dan bekerja sama dengan pers. Dengan ini, sinergi antara pers dan stakeholder bisa berjalan dengan lancar. Melalui program kerja tersebut, SPS akan terus mendorong iklim industri pers tumbuh secara sehat dan bermartabat dalam bingkai kemerdekaan pers.